Pemirsa, fakta baru terungkap dalam tewasnya seorang pedagang emas di Kota Jayapura, Papua. Pembunuhan yang awalnya diduga sebagai perampokan ternyata didalangi oleh istri korban. Dalam video yang beredar, tampak terduga pelaku, Virgita Legina, digiring oleh petugas Polsek Muara Tami. Warga yang geram memadati rumah terduga pelaku saat proses penangkapan berlangsung. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dengan dibantu selingkuhan dan teman-temannya. Motif sementara pelaku diduga ingin menguasai harta korban. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan seorang pedagang emas di Kabupaten Kerom Jayapura, Papua, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urubinas. Selamat siang, Pak Gustaf. Selamat siang, Mbak Rofi. Pak Gustaf, hingga kini siapa saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Hingga kini sudah satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial MM, dan siang ini juga kita akan menjemput untuk istri daripada korban yang akan mendalami pemeriksaan secara intensif di Polresta guna mengetahui sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan. Baik, Demikian. untuk satu tersangka yang memang sudah dalam pemeriksaan, apakah ini merupakan diduga selingkuhan dari istri korban? Ya, sejauh ini yang kami ketahui dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, mulai Januari tahun 2021, mereka memang memiliki hubungan hingga kejadian ini kita tangani. Demikian. Sejauh ini, baik. Pak Gustaf, apa sebenarnya motif pembunuhan? Untuk saat ini kami analisa motif pembunuhan ini adalah adanya hubungan asmara antara tersangka dengan istri korban, kemudian muncul niat untuk menghabisi daripada korban itu sendiri. Untuk temuan lain terkait dengan harta benda, kami masih melakukan pendalaman. Tetapi yang sudah pasti saat ini karena antara istri korban dengan tersangka ini memiliki hubungan asmara yang sementara sedang dijalani. Demikian. Jadi itu motif saat ini yang kami tangani. Baik, terkait kronologi, Pak Gustaf, sebelumnya bahwa diketahui ini korban tewas akibat perampokan. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata ini ada motif lain dari pembunuhan ini. Bagaimana terungkapnya motif lain dalam pembunuhan ini, Pak? Iya, dilihat pada saat laporan dari kejadian itu sendiri, sang istri tidak langsung melaporkan, tetapi laporannya muncul dari kakak korban, dan pada saat interogasi awal kita juga tidak ada pengakuan ataupun kesaksian terhadap siapa yang melakukan ini atau pelaku. Nah, sementara kami melakukan penangkapan kemarin dibantu oleh Polda Sulsel kepada sang istri, dan interogasi awal kami yang bersangkutan mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah tersangka MM. Dengan demikian sangat kuat sekali dugaan kami bahwa istri tahu tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dengan kesaksian yang benar. Dan kronologi singkatnya, mereka suami istri perjalanan ke dokter, kemudian berbelanja, lalu pada saat perjalanan pulang, kemudian dicegat oleh pelaku ataupun tersangka. Jadi sebenarnya istri ini kenal dengan pelaku, tetapi kesaksian itu tidak disampaikan sampai sekarang saat ditangkap di Makassar. Jadi kami sangat berpendapat bahwa memang istri terlibat di dalam perencanaan ini. Demikian.
Baik, apakah istri dari korban ini juga diduga merupakan otak dari pelaku sehingga juga menyewa adanya 4 eksekutor dalam pembunuhan ini, Pak? Iya, soal informasi awal yang disampaikan mengenai 4 eksekutor, itu masih menjadi tanda tanya kami, ya karena pada pemeriksaan kemarin saat ditangkap di Makassar, yang bersangkutan mengakui bahwa pelakunya satu orang, yaitu tersangka MM yang saat ini sudah kita tahan di Polresta Jayapura Kota. Jadi bagi saya kemungkinan besar itu cerita karangan untuk membuat skenario cukup baik terhadap sebuah peristiwa perampokan. Tetapi pada perkara ini kami lebih fokus untuk pembuktian pembunuhan yang dilakukan dengan berkonspirasi dan akan kami jadikan tersangka juga sang istri. Demikian. Selain motif pembunuhan, apakah betul istri korban dan juga selingkuhannya ini ada motif menguasai harta korban? Untuk data mengenai profil dan kepemilikan harta dan lain-lain, saat ini kami masih melakukan pendalaman. Apakah ada motif tersebut atau tidak, nanti akan kami sampaikan kepada publik juga. Baik, sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap istri korban, Pak? Untuk pemeriksaan istri korban yang saya sampaikan kemarin ditangkap di Makassar, sudah ada pengakuan bahwa pembunuhnya adalah tersangka MM. Dan siang ini baru akan tiba di Jayapura, dikawal oleh anggota kami, dan kami baru akan melakukan pemeriksaan intensif setelah tiba di Polresta Jayapura Kota pada siang hari ini. Baik, apakah sempat ada penolakan ketika memang istri dari korban ini ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana reaksinya ketika itu? Untuk istri sendiri belum kita tetapkan sebagai tersangka, tetapi setelah siang ini kita akan melakukan pemeriksaan kurang lebih 1x24 jam, yang kemudian kita tetapkan sebagai tersangka. Begitu. Baik, untuk pasal yang dijerat? Untuk pasal yang dijerat kepada tersangka yang sudah ditetapkan MM, yaitu kita menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati ataupun seumur hidup dan selamanya 20 tahun, dan juga subsidiar pasal 338 untuk tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Gustaf, Kapolresta Jayapura sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.